Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semua teman-temanku semua. Calon jutawan, calon miliarder, calon triliuner ya, yang mana ikut channel Mas Bro, saya no tipu-tipu Anda. Kita buktikan sendiri pada hari ini. Kiranya PP akan jadikan kita jutawan, nggak omong kosong. Sudah saya riset, sudah saya teliti, sudah saya selikidik ya, selikidik apa selidiki terserah lolah ya. Yang mana yang penting di sini biasa-biasa saja dengan tata bahasa yang nggak waras. Anda waras Mas Bro, nggak waras ya. Yang penting pakai tata bahasa yang gampang, rendahan, kampungan, nggak masalah. Yang penting gampang dimengerti, bisa dipahami dengan gamblang sepadang-padangnya, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya ya. Bahwa PP ini berpotensi sekali akan jadikan Anda jutawan di bull market mendatang dengan potensinya 99% ya, mudah-mudahan terjadi. Makanya saya ingatkan di sini, yang belum paham, kemarin juga ada yang komen katanya Mas Bro melarang meme coin, beli koin-koin yang bagus-bagus saja. Bukan begitu, salah mengerti. Kalau Mas Bro sudah saya jelaskan berkali-kali, portonya, mindsetnya dirubah. 80-90% main di BTC. Untuk meme coin silakan 1-5% saja, hitung-hitung kita main togel, tetap di sini gambling. Dan saya kasih tahu, jangan terlalu banyak-banyak. Untuk PP ini taruhlah uang 2 juta aja udah dapat 300 juta koin. Itu kalau jadi 1 rupiah 300 juta, apalagi kalau sampai 2 rupiah setengah M, gak usah banyak-banyak. Jika salah analisa rungkat, itu pun nggak jadi kita ondal-ondal telanjang di pinggir jalan, jadi gila, jadi stres, bikin malu. Enggak, uang dikit ini ya tenang ya, kecuali kalau 100% Anda portonya di PP semua, itu baru salah paham ya. Langsung akan saya jelaskan mengenai PP ini supaya Anda lebih gamblang, lebih jelas. Yang mana PP ini bukan koin jepris. Yang saya bilang itu di sini apa adanya, sesuai dengan fakta di lapangan. Kan kemarin sudah saya ulang-ulang, waktu 35 triliun market capnya diangkat menjadi 5 triliun, ternyata tidak di TP semua. Well, juga hati-hati, cuma di TP sekitar 30% kalau nggak salah. Makanya dari 5 triliun itu hanya turun dikit ya, 4,2 triliun masih bertahan. Jelas gak saya ngomong seperti ini? Nah kemarin waktu 5 triliun diangkat menjadi 8,5 triliun ya, naik lagi tinggi kemarin ratusan persen ya. Ketika turun dibanting ternyata cuma 6,9 triliun, artinya di TP nya cuma 30%. Itu well, gak semua di TP. Makanya market cap-nya masih bertahan, sekarang ada di 7,3, sudah merangkak naik lagi. Itu artinya bisa dijadikan indikator ataupun barometer, paham ya? Jadi nggak akan turun sampai habis. Itu yang namanya koin pada bertahan di sini, well ataupun pause masih pada bertahan di sini. Mungkin ini yang akan dinaikkan di bull market yang akan datang, yang mana ini PP ini market capnya sudah lumayan naik terus ya. Ketika turun dibanting juga nggak dihabiskan TP semua, bertanda ya ketika turun nggak sampai 50%. Paham, ngerti nggak ya? Yang mana pause ini masuk ke sini itu nggak sembarangan, sudah dengan risetnya pun prabayar, nggak main-main. Yang namanya pause masuk suatu investasi itu nggak sembarangan, uangnya uang gede, bukan uang dengkolo, uang besar ya. Kalau uang besar mau diinvestkan di sembarangan koin yang anonim, yang blekutakan sontol kenyot, yang mana 99% kegagalannya, dia mana berani, dia orang waras. Kalau kita kan kebanyakan orangnya nggak waras, menghalu, RP1 Binance. Bercanda ya. Kalau ini nggak usah menghalu, nggak usah menghayal. Yang namanya PP ini sudah masuk ada di Binance. Dan yang lebih utama, yang lebih penting lagi, maksimal suplainya nggak bejibul kayak baby doge dikit ya. Dan yang menarik lagi bukan masalah suplainya, peredaran suplainya, sirkulasinya suplainya sudah beredar semua. Makanya nggak bisa depnya main
jual-jual begitu saja, main dam-daman begitu saja, nggak bisa, tergantung supply and demand, tergantung paus. Ini sudah saya lihat ya, ternyata paus ketika ngangkat harga PP ini dia hati-hati sekali, nggak akan dibanting terlalu dalam. Menandakan apa yang menandakan? Karena market capnya ketika 85 triliun masih bertahan di 7 triliun, artinya masih di hold lebih banyak daripada TP-nya. Ini yang namanya koin akan berpotensi di masa depan. Dan saya katakan di sini nggak perlu banyak-banyak. Ya, saya nggak jaminan ya yang namanya analisa bisa benar bisa tidak, akan tetapi kan kita mau mencari, mau gambling, semua dalam investasi ada risikonya. Kita tetap berhati-hati dan memilih koin-koin yang sudah masuk Binance ya. Orang yang on kan sudah masuk Binance aja nggak RP1, mau masuk kemana lagi Mas Bro supaya jadi RP1? Itu yang namanya belajar setengah-setengah. Kalau sudah ada di Binance, artinya sudah nongkrong di situ, sudah jadikan pajangan di pasar malam ya, ibarat di Blok M, ibarat di PRC, ibarat di PRC ya, di tempat yang memang untuk berjualan. Nah itu orang nanti akan datang ke situ, paus-paus langsung tembak titik, buka blus, langsung borong PP harganya akan mental 1 hingga mungkin 2 rupiah mungkin ya. Saya nggak mau ngomong $1 ataupun 1 juta dolar, itu namanya ngibul. Kalau 1 sampai 2 rupiah itu masih wajar, yang mana market capnya juga ini masih kecil. Coba kalau market ini sama dengan Shiba ataupun setengahnya saja, oh Anda udah jadi jutawan, betul nggak? Omong kosong nggak mimpi. Ini yang namanya koin bisa untuk diinvestasikan, bukan koin asal berkutak aja ya. Yang mana kalau sudah masuk Binance artinya sudah jualan di tempat yang tepat, di pasar malam, di PRC, di tempat keramaian, itu tempatnya untuk jualan. Nah kalau masih di luar daripada Binance, sama saja kita jualan di kuburan ya. Yang beli itu ongol-ongol, ocong-ocong, Dracula, memedi, setan ya, babi ngepet, apalagi kupret-kapret. Itu yang namanya jualan di tempat yang salah ya. Lah Anda kalau mau beli material, belinya di tukang sayur. Itu yang namanya orang stres ya, miring. Kita mau beli material, belinya di tukang sayur. Sama saja kita membeli koin yang belum masuk di Binance. Paham nggak? Saya sudah jelaskan dengan bahasa yang gamblang sederhana. Bahasa kampungan belum paham, harus saya jelaskan bagaimana lagi dengan bahasa gerak-gerik, pakai bahasa kayak orang yang dungu. Kacau, bercanda. Ini malam minggu ini ya, mudah-mudahan malam minggu ini untuk menjadikan pertimbangan Anda dalam investasi. Milih-milih koin jangan sampai salah. Yang namanya kita ibaratnya lagi belanja ke pasar, kalau nggak pas kita kesasar, bisa kecopetan. Sama kita beli kripto juga begitu, sama kita ke pasar, kalau nggak salah kita kecopetan. Berapa kali Anda kecopetan di koin Bob Doge yang belentong itu perutnya kayak Dracula itu ya, belum tinja sekalian ya, belum macem-macem, nggak bisa dihitung semua. Yang mana aduh, betul-betul yang namanya masuk kripto itu kayak kita lagi belanja ke pasar ya, kalau nggak pas kesasar, barang busuk, timbangannya kita dibohongi, copetnya banyak ya, itu macam-macam. Sama juga dengan di kripto ini. Makanya hati-hati dalam investasi kripto. Masuklah koin-koin yang sudah ada di Binance, yang sudah peredaran suplainya sudah beredar semua. Hati-hati yang namanya depth-nya. Kalau kita belajar mengenai meme coin, depth-nya itu jangan lebih megang dari 7%. Itu bahaya. Idealnya itu 5% sudah paling banyak untuk biaya pemasaran dan tetek bengek. Itu sudah terserah dia, itu paling banyak segitu. Lah kalau depth-nya masih megang banyak sekali, setengah dari pasokan, mampus kita. Sama juga kita ke pasar, dompetnya kita buka pamerin sama copet ya, gemblung, itu namanya geblek ya, itu di situ ya.
Hati-hati sekali di dalam main koin PP ini. Udah saya sering saya katakan, yang namanya orang-orang yang mungkin subscriber baru, mohon maaf ya, di Mas Bro itu boleh main micin tapi yang sudah ada di Binance, yang untuk bisa diinvestasikan untuk bull market yang akan datang. Nah kalau ada lagi PP-PP yang apa siluman, yang PP ini, PP itu kan numpang daripada ketenaran PP yang aslinya. Kayak dulu waktu Shiba ada baby Shiba, ada Shiba Ploki, ada Shiba macam-macam pokoknya. Tapi kan itu kan semua sekarang sudah hilang. Dan ini sama nanti, yang mana ini yang PP-PP yang bukan PP yang asli seperti ini nanti juga akan menghilang seperti itu. Uang itu numpang daripada ketenaran daripada PP, yang mana itu sebetulnya Ponzi semua, pada waktunya akan hilang, akan ditendang ya, paham ya. Mudah-mudahan di hari Minggu ini membuat Anda semangat dalam investasi di PP. Jalan-jalan dulu, jangan lihat candle ngepet mulu ya. Ajak jajan-jajan, cuan-cuannya ajak main keluarga, anak istri, yang punya istri, yang kalau nggak punya istri yang ngajak randa atau apa kalau randanya mau ya. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa ya. Saya rasa cukup Mas Bro, banyak salah, banyak dosa, sangat dilaweran, maklum orang kampung ya. Yang mana yang penting nggak nipu-nipu Anda ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di hari Minggu ini sukses selalu, penuh dengan keberkahan. Terima kasih semua yang mendukung channel Mas Bro. Tidak saya sebutkan satu-satu, saya hafal semua. Kalian semua orang-orang yang luar biasa. Tanpa kalian Mas Bro bukan siapa-siapa. Dan sampai saat ini Mas Bro tetap menjadi orang biasa-biasa saja, tidak mau menjadi orang yang model-model ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, gak sempurna tentunya. Yang sempurnanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk mengsubscribe ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.